Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Eksis? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam setiap urusannya. Amin 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 ya robbal alamin. Kisah kali ini adalah manusia bertelur. Sudah bertahun-tahun Baginda Raja Harun ar-Rasyid ingin mengalahkan Abu Nawas. Namun, perangkap-perangkap yang selama ini dibuatnya itu bisa diatasi Abu Nawas dengan cemerlang. Namun, Baginda Raja tidak putus asa karena dia masih mempunyai puluhan jaring-jaring muslihat untuk menjebak Abu Nawas. Baginda Raja beserta para menteri seringkali mengunjungi tempat pemandian air hangat yang hanya dikunjungi oleh pangeran, bangsawan, dan orang-orang terkenal. Suatu sore yang cerah, ketika Baginda Raja beserta para menterinya berendam di kolam, beliau berkata kepada para menterinya, "Aha, aku punya akal untuk menjebak Abu Nawas." "Apakah itu, wahai Paduka yang mulia?" tanya salah satu menterinya. "Kalian tak usah tahu dulu lah. Aku hanya menghendaki kalian datang lebih dini besok sore ya. Jangan lupa, datanglah besok sebelum Abu Nawas datang, karena aku akan mengundangnya untuk mandi bersama-sama dengan kita," kata Baginda Raja memberi pengarahan. Baginda Raja memang sengaja tidak menyebutkan apa yang akan dilakukannya besok. Abu Nawas diundang untuk mandi bersama Baginda Raja dan para menteri di pemandian air hangat yang sangat terkenal itu. Seperti yang telah direncanakan, Baginda Raja dan para menteri sudah datang lebih dahulu. Baginda membawa 19 telur ayam. 18 telur itu diberikan kepada menterinya, sedangkan 1 butir untuk dirinya sendiri. Kemudian Baginda memberi pengarahan yang singkat tentang apa yang akan direncanakannya dalam rangka menjebak Abu Nawas. Ketika Abu Nawas datang, Baginda Raja dan para menteri sudah berada di dalam kolam. Abu Nawas melepaskan pakaian dan langsung ikut berendam. Abu Nawas harap-harap cemas, kira-kira permainan apa yang akan dihadapinya. Mungkinkah permainan kali ini akan lebih berat? Karena Baginda Raja tidak memberinya waktu untuk berpikir. Tiba-tiba Raja membuyarkan lamunan Abu Nawas dan berkata, "Hai Abu Nawas, aku mengundangmu mandi bersama karena ingin mengajak engkau ikut dalam permainan kami." "Permainan apakah itu, Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas, karena memang dia belum mengerti. "Kita sekali-kali melakukan sesuatu yang secara alami hanya bisa dilakukan oleh binatang. Sebagai manusia, kita mesti bisa dengan cara kita masing-masing," kata Baginda sambil tersenyum. "Hamba belum mengerti, Baginda yang mulia," kata Abu Nawas agak ketakutan dan penasaran. "Gini, masing-masing dari kita harus bisa bertelur seperti ayam, dan barang siapa yang tidak bisa bertelur, maka ia harus dihukum," kata Baginda Raja. Abu Nawas tidak bisa berkata apa-apa. Wajahnya nampak murung. Ia semakin yakin dirinya tak akan lolos dari jebakan Baginda Raja kali ini dengan mudah. Melihat wajah Abu Nawas yang murung, wajah Baginda Raja semakin berseri-seri. "Nah, sekarang apa lagi yang kita tunggu? Kita menyelam lalu naik ke atas sambil membawa telur kita masing-masing," perintah Baginda Raja. Baginda Raja dan para menteri kemudian mulai menyelam dan kemudian naik satu persatu dengan membawa sebutir telur yang sudah dipersiapkannya tadi. Abu Nawas masih saja di dalam kolam. Ia tentu saja tidak sempat mempersiapkan telur karena ia memang tidak tahu kalau ia harus bertelur seperti ayam kali ini. Kini
Abu Nawas tahu jika Baginda Raja dan para menteri telah mempersiapkan telur, karena tidak mungkin ada manusia yang bisa bertelur sebagaimana halnya seekor ayam, dan itu tidak akan pernah mungkin. Karena dadanya lama-lama terasa sesak karena terus berendam di dalam air, Abu Nawas pun kemudian muncul ke permukaan, kemudian naik ke atas. Baginda Raja langsung mendekati Abu Nawas. Akan tetapi Abu Nawas terlihat sangat tenang. Bahkan ia kok berlaku aneh ya. Tiba-tiba saja ia mengeluarkan suara seperti seekor ayam jantan yang sedang berkokok, keras sekali, sehingga Baginda dan para menterinya merasa sangat heran. "Ampun tuanku yang mulia, hamba tidak bisa bertelur seperti Baginda dan para menteri yang lainnya," kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat. "Kalau begitu engkau harus dihukum saat ini juga," kata Baginda Raja dengan bangga. "Tunggu dulu wahai tuanku yang mulia," kata Abu Nawas memohon. "Apalagi hai Abu Nawas?" kata Baginda tidak sabar. "Paduka yang mulia, sebelumnya izinkan hamba untuk membela diri. Sebenarnya kalau hamba mau bertelur, hamba tentu mampu. Tetapi hamba merasa menjadi ayam jantan, maka hamba tidak bisa bertelur. Hanya ayam betina saja yang bisa bertelur. Kukuruyuk, kukuruyuk, kukuruyuk," kata Abu Nawas dengan membusungkan dadanya seolah-olah dia adalah ayam jantan. Baginda Raja tidak bisa berkata apa-apa. Wajah Baginda tiba-tiba saja menjadi merah padam. Begitupun para menterinya, semuanya menjadi merah padam. Yang tadinya kelihatan cerah berseri-seri, kini mendadak menjadi merah padam karena malu, sebab mereka dianggap ayam betina. Abu Nawas ini memanglah sangat pintar, dan karena kepintarannya inilah dia bisa lolos dari jebakan raja kali ini. Kemudian Baginda Raja dan para menteri pun segera berpakaian dan kembali ke istana tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Memanglah Abu Nawas ini yang tampaknya tidak pintar itu dan kelihatan bodoh itu, sebenarnya dia itu diakui oleh para ilmuwan sebagai ahli mantik atau ahli ilmu logika. Gampang saja baginya untuk membolak-balikkan dan mempermainkan kata-kata guna menjatuhkan mental para lawan-lawannya. Oke sahabat Eksis, kiranya ceritanya sampai di sini ya hari ini, dan sampai jumpa pada kesempatan yang lainnya, pada kisah-kisah yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.